Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr, hari Selasa 4 dari bulan Syawal 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana kita masuk kepada hadis nomor 6906 yang masih membahas tentang permasalahan sifatullah al-amr. Maka sebelum kita masuk, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Fa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Syihab bin Abbad, hadatsana Ibrahim bin Humayd, an Ismail an Qais an Al-Mughirah bin Syu'bah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم عن حميد ما في عن حميد عن إبراهيم تعال أدربك عن إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة عن تعال أدربك خلاص عن المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. تعال أنت مسبوق. تعال ضرب, dipukul yang masbuk. Kam rakaah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Syihab bin Abbad qala haddatsana Ibrahim bin Hammad qala haddatsana Ishaq an Qais an al-Mughirah bin Syu'bah ay Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu طائفة من أمة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab qaulillahi ta'ala innama qauluna syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Syihab bin Abbad قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن قال عن إسماعيل بن خالد
قال عن قيس بن أبي حازم قال مغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله. ليش ما تحفظ؟ ناس يحفظون ليش ما تأخذ منهم؟ بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني أمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائم بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ففي هذا الحديث بارك الله فيكم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي والحميدي هو عبد الله بن زبير وهو من مشايخ Imam Al-Bukhari Al-Kabir, yang banyak Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Al-Humaydi ini. Dan dia Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi nisbah ila Al-Makki Al-Qurashi. Dan dia dari segi riwayah arfa min asiqah, bal min asbatin nas, dari Sufyan ibnu Uyainah. Maka telah ditautsik oleh para ulama seperti Imam Ahmad, indana imamun, bahwa dia adalah imam bagi kami, di sisi kami. Dan begitupun Abdurrahman ibnu Abi Hatim, anaknya Imam Abu Hatim, siqatun imam, asbatun nas fi ibni Uyainah. Dan lihat bagaimana Al-Humaydi menjadi imam agung. Jalastu ibna Uyainah tis'a asrota sanah. Aku duduk dengan Sufyan ibnu Uyainah 19 tahun. Maka sering kita ulang min asbab ar-rajul yatamakkan fid din, yatamakkan fi ilmi din. Maka dari penyebab seseorang dia itu mutamakin di ilmu agamanya dikarenakan kasratul mulazamah dengan seorang alim. Maka di sini para salaf dulu belajar ilmu melihat kepada seorang alim tersebut. Jika dia mempunyai ilmu dan juga mempunyai akhlak yang mulia, maka dia duduk dengannya bahkan bertahun-tahun. Tidak duduk hanya 4 tahun kemudian setiap tahunnya 8 bulan, 4 bulan libur, terus duduk 4 tahun mendapatkan LC dan yang lainnya. Maka tidak seperti itu salaf. Duduk bersama syekhnya mengambil ilmu dan akhlak. Seperti disebutkan di majelis Imam Ahmad, kana ladhi yujalis Ahmad 5,000, yang duduk dengan Imam Ahmad 5.000. Waladhi yaktubuna al ahadits, maka yang menulis hadis-hadis saja 4.500. Wa 500 al-baqi yaktubuna as-suluk wal adab wal ahadits min Ahmad. Maka yang 500 lainnya menulis bagaimana adab Imam Ahmad dan mengikuti akhlak Imam Ahmad. Maksudnya 500 ini mereka orang-orang yang
hafalannya sudah jelas, min atsbatinas dari Imam Ahmad, dan mereka yang mengamalkan ilmu dan juga takut kepada Allah dan menulis akhlak Imam Ahmad dan menyerupai suluknya Imam Ahmad. Maka di sini kita mengetahui bahwa guru di zaman salaf bukan diambil karena gelarnya S1, S2, S3 atau doktor atau yang lainnya, tetapi dilihat dari akhlak dan suluk. Dan banyak dari kutub-kutub seperti Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami menuntut ilmu adab terlebih dahulu sebelum kami menuntut ilmu asy-syar'i. Maksudnya belajar akhlak takut kepada Allah itu didahulukan dahulu, kemudian setelah itu baru menuntut ilmu. Sehingga tidak didapati di zaman salaf kecuali tidak mendapatkan taufik dari Allah, bahwa mereka a'immatud dunya di saat mereka belajar agama dan akhlak mereka pun sangatlah besar. Dan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya sangat mengagungkan Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, sampai dia mengatakan, idza wujidal hadits indahu lam yukhrijhu ila ghairihi minas siqah. Maknanya, jika aku mengeluarkan hadis dari dia, maka aku tidak butuh lagi untuk berpaling kepada siqah yang lain. Kemudian meriwayatkan dari Al-Walid Ibnu Muslim Al-Qurashi, sama-sama dari Quraisy. Dan antum ketahui Al-Walid Ibnu Muslim di sini ma'ruf qad madha ma'ana wa huwa mudallis tadlis at-taswiyah, yang tadlisnya sangat buruk. Lalu bagaimana Imam Al-Bukhari memasukkan rawi yang mudallis? Maka jawabnya, kekhususan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim memasukkan rawi-rawi yang mudallis disyaratkan dia mendengar dari guru-gurunya. Maka lihat sanadnya di sini. Hadatsana Al-Walid Ibnu Muslim, Al-Walid Ibnu Muslim melaksanakan tasrih kepada gurunya, hadatsana Ibnu Jabir, dan Ibnu Jabir mengatakan dari gurunya, haddatsani Umair Ibnu Hani, dan Umair Ibnu Hani meriwayatkan dari gurunya sahabi Muawiyah, dan Muawiyah dari Nabi mengatakan sami'tu. Maka ini syarat yang terjadi ikhtilaf para ulama. Maka berpendapat Syekh kami Mukbil, orang-orang yang mudallis tadlis taswiyah maka tidak bisa diterima kecuali at-tasrih sampai kepada as-sahabah. Dan di sini tasrihnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena mudallis tadlis taswiyah bisa jadi dia mengatakan haddatsana Ibnu Jabir dan terputus sanadnya dari Umair Ibnu Hani, antara Ibnu Jabir dengan Umair Ibnu Hani. Bisa jadi di sini yang putus, atau dari Umair Ibnu Hani terputus dari Muawiyah. Maka di sini sanadnya muttasil jelas, dan ini kekhususan Imam Al-Bukhari melaksanakan tasrih kepada sahabat. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, afwan. Kita masuk kepada sanad yang lain. Lalu bagaimana keadaan Al-Walid Ibnu Muslim selain dia mudallis? Maka kedudukan beliau Al-Qurashi dari segi nasab, tetapi dia Asyami, Ad-Dimashqi, dia dari Dimashq, dari Syam.
maka dia keadaannya disebutkan oleh para ulama antara thiqah dan antara yang menghasankan. Maka dia wallahu a'lam kita bisa katakan thiqah, disikohkan oleh Muhammad ibn Sa'ad dan Ya'qub ibn Sufyan dan Ya'qub ibn Syaibah dan Ali ibn al-Madini pun memujinya. Adapun permasalahan di sini dikarenakan dia mudallis saja. Maka jika sanadnya bersambung dengan mengangkat riwayat dengan tasrih haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu, maka wallahu a'lam riwayatnya thiqah, karena dia rawi yang thiqah, riwayatnya sahih. Kemudian Ibnu Jabir yang diriwayatkan di sini adalah Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir Al-Azdi, wa huwa Syami ad-Dimashqi, sama seperti Al-Walid. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tadi Al-Walid ibnu Muslim hidup di tabaqah ke-8. Maka Al-Walid ibnu Muslim dari Itba'ut Tabi'i Al-Mutawassit dan muridnya Al-Humaydi min Imam fi zamanih, dari gurunya Imam Al-Bukhari fi tabaqah asyirah, dan Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir fi tabaqah as-sabi'ah. Dan makna tabaqah as-sabi'ah adalah itba'ut tabi'in min ru'usihim, maka dia seperti Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad, Syu'bah ibnu al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Imam al-Auza'i, maka dia sezaman dengan al-a'immah tadi. Dan Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir, maka dia di atas derajat thiqah. Telah dikatakan oleh Abu Daud As-Sijistani min thiqatin nas, dan dikatakan oleh Abu Bakar ibni Abi Daud, anaknya Abi Daud As-Sijistani, thiqatun ma'mun. Dan telah dithiqahkan oleh para ulama yang lain. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, idza ra'aitu asy-Syami yudzakiru al-Auza'i wa Sa'id ibn Abdul Aziz wa Abdurrahman ibn Yazid fa'atma'an ilaihi maka jika aku melihat orang ini, Syami ini, maka mengingatkanku kepada Al-Auza'i. Dan Al-Auza'i imam di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari Umair ibnu Hani, wa huwa Al-Ansi Ad-Dimashqi, dari Dimash juga. Dan dia di tabaqah yang keempat min sigar at-tabi'in, dan dia adalah rawi yang thiqah. Disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani, kana qadariyan, dari segi manhaj maka mempunyai pemikiran al-qadar. Dan dikatakan oleh Al-Auza'i bahwa dia la ba'sa bihi. Dan begitupun Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi yaqul la ba'sa bihi.
Maka rawi ini rawi yang hasan, wallahu a'lam. Dan dia meriwayatkan dari sahabat